Praktikum hari ke-10 oleh Irfan Khairul Muklisin, NRP 2103121015 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom UCA. Materi dalam praktikum hari ke-10 adalah mengelola sub-program dengan tujuan yang pertama adalah membedakan hak sistem dan hak objek. Yang kedua, membedakan pemanggil dan pembuat yang benar. Yang ketiga, mengidentifikasi view pada data dictionary untuk mengelola objek yang disimpan. Yang keempat, mendeskripsikan bagaimana melakukan debug subprogram dengan menggunakan paket DBMS output. Mengelola subprogram. Hak yang diperlukan ada dua, yaitu untuk sistem privilege ada DBA grants yang terdapat 4 macam hak, yaitu untuk create prosedur, alter prosedur, drop prosedur, dan ini execute prosedur. Create adalah untuk membuat prosedur, alter adalah untuk memodifikasi prosedur, drop adalah menghapus prosedur, dan execute adalah untuk menjalankan prosedur. Sementara untuk owner grants, object privilege-nya hanyalah untuk eksekusi saja. Granting akses pada data. Untuk direct access, grant select on employees to Scott. Sementara itu untuk indirect access, grant execute on query EMP to Green. Di sini prosedur query EMP dimiliki oleh Green, sehingga jika Scott ingin mengakses query EMP, maka dia memerlukan menuliskan nama user Scott terlebih dahulu, diikuti titik, diikuti nama query EMP. Menggunakan hak invoker atau pemanggil. Sintaknya adalah seperti berikut. Create prosedur query employee id in employees.employee id %type, pname out employees.last name %type, psalary out employees.salary %type, pcount out employee.commission pct %type, out id current user. Ya, ini dia yang perlu kita garis bawahi, out id current user. Ini menandakan bahwasanya yang bisa menggunakan fungsi ini, prosedur ini hanyalah current user atau user yang membuat prosedur ini. Kemudian mengelola objek WLSQL yang disimpan. Sebuah editor dapat memanage general information, source code, parameter, decode, compile errors, dan debug information. Informasi-informasi ini tersimpan dalam data dictionary. Kemudian editor dapat memanage-nya menggunakan perintah describe dan dapat menggunakan paket DBMS output. User object. Untuk kolom
object name. Object name adalah nama dari objek. Object ID adalah internal identifier for the object atau identifier internal dari objek tersebut. Kemudian object type adalah tipe dari objek. Sebagai contoh, objek tabel, objek prosedur, function, package body, trigger. Kemudian column create, yaitu tanggal ketika objek ini dibuat. Kemudian kolom last DDL time adalah tanggal ketika kapan objek terakhir kali dimodifikasi. Kemudian untuk kolom timestamp, yaitu tanggal dan waktu ketika objek direcompile yang terakhir kalinya. Kemudian untuk kolom status, ini berisi valid atau invalid. Berikutnya adalah daftar semua prosedur dan fungsi. Untuk melihat daftar semua prosedur dan fungsi, dapat kita gunakan perintah select untuk mengambil informasinya dari tabel user object. Contohnya, perintahnya seperti berikut. Select object name, object type from user object, where object type in procedure function. Order by object name. Dapat kita lihat hasilnya adalah daftar-daftar dari objek yang bertipe prosedur dan function. Kamus data user source. Untuk kolom name, ini adalah nama dari objek. Untuk kolom type adalah tipe dari objek, sebagai contoh prosedur, function, package body, dan sebagainya. Untuk kolom line, ini berisi line number dari source code. Kemudian kolom teks adalah teks dari source code line. Kemudian untuk mendeteksi kompilasi yang error, kita dapat menggunakan seperti berikut sintaknya. Create or replace procedure log execution is begin input into log table user ID log date values user sys date and dalam fungsi prosedur yang kita buat ini ternyata terdapat error pada log date, di mana setelah kita mencoba untuk compile, ternyata terdapat warning procedure create with compilation error. Artinya ini menunjukkan bahwa kompilasi dari prosedur ini terdapat error. Kemudian untuk melihat daftar kompilasi yang error, kita dapat menggunakan perintah seperti berikut. Select line / position pause text from user errors where name sama dengan log execution order by line, di mana hasilnya terdapat tiga error untuk prosedur log execution. Error yang pertama berada pada baris ke-7 dengan posisi karakter yang ke-7. Errornya adalah PLS 00103 encountered the symbol into when expecting one of the following. Titik 2 sama dengan titik buka kurung at persen titik 2. Atau kita bisa menggunakan perintah show errors procedure log execution. Ini akan menghasilkan output yang sama dengan menggunakan query biasa pada tabel user error. Describe pada ESQL Plus. Contohnya, sintaknya seperti berikut. Describe query employees.
describe it that describe task, maka akan menghasilkan output seperti berikut. Terdapat 3 output tabel. Yang pertama adalah query tabel prosedur query employee, di mana kolom-kolomnya adalah argument name, type, kemudian jenis in atau out, kemudian default. Kemudian debugging program unit PLSQL. Dalam paket DBMS output mengakumulasi informasi ke dalam buffer, lalu mengizinkan pengambilan informasi dari buffer, pemanggilan prosedur secara autonomous, serta software yang menggunakan DBS Debug adalah prosedur builder ataupun third party debugging software. Soal latihan. Soal pertama, buka terminal SQL Plus, kemudian login ke database Oracle menggunakan user HR. Kemudian jalankan kode program seperti berikut. Setelah dijalankan, ternyata terdapat kesalahan. Ditandai bahwasanya terdapat tulisan warning procedure create with compilation error. Soal kedua, buka query dictionary view user object. Catat status dari prosedur yang dibuat pada nomor 1. Untuk dictionary view user object, kita dapat menggunakan perintah query select seperti berikut. Select object name, object type from user object, where subject type in procedure function, order by object name. Untuk prosedur yang kita buat pada nomor 1, nama prosedurnya query EMP, di mana dari sini kita mendapat informasi bahwasanya objek query EMP bertipe prosedur. Soal ketiga, query dictionary view user error. Catat nomor baris di mana terdapat error. Untuk melakukannya kita dalam kali ini kita menggunakan perintah select manual, yaitu select line position post text from user errors where name sama dengan query EMP order by line. Dimana hasil dari query errornya ini adalah terdapat dua error. Yang pertama, error terdapat pada baris ke-10 kolom pertama dengan keterangan PLSQL statement ignored. Pada baris dan pada lokasi yang sama terdapat error PLS 00306 dengan keterangan wrong number or type of argument in call to put line. Soal keempat, query dictionary view user source. Lihat baris yang mengandung error, kemudian perbaiki prosedur yang telah dibuat pada nomor 1. Untuk query dictionary view user source, sintaknya adalah seperti berikut. Select text from user source, where name sama dengan query EMP, order by line. Maka dapat kita lihat hasilnya, sintak-sintak prosedur yang sudah kita buat, di mana terdapat 11 baris dari sintak yang telah kita buat untuk prosedur query EMP. Kemudian kita coba perbaiki. Tadi error yang sudah kita ketahui bahwasannya error terdapat pada baris yang ke-10. Maka setelah kita perbaiki errornya, maka prosedur ini berhasil untuk dikompil. Ditandai dengan keterangan prosedur create. Soal kelima, buka terminal SQL Plus kedua dan login dengan Scott. Kemudian jalankan perintah SQL set server output on exec hr.query emp.
Setelah kita lakukan, maka terdapat error. Dapat kita ketahui bahwasanya fungsi query EMP dibuat oleh user HR. Sementara itu pada kasus ini, user Scott akan mencoba untuk melakukan pengaksesan eksekusi pada prosedur query EMP. Karena grantingnya belum kita atur, maka akan muncul error seperti tampilan tersebut. Soal ke-6, pada terminal SQL Plus pertama, beri hak execute pada prosedur yang dibuat di nomor 1 kepada user Scott. Untuk memberikan sebuah hak, kita dapat menggunakan sintaks seperti berikut. Grant execute on query EMP to Scott. Dan grantingnya sukses. Granting pemberian hak untuk mengeksekusi kepada Scott dari prosedur yang dibuat oleh HR berhasil dilakukan. Soal nomor 7. Pada terminal kedua, jalankan perintah exec hr.query EMP. Apa yang terjadi? Setelah dicoba, exec hr.query EMP, yang dimana dalam terminal ini kita login menggunakan user Scott, dan ternyata kita dapat menjalankannya. Ditandai dengan PLSQL prosedur successful complete. Soal ke-8, ubah prosedur pada nomor 1 dengan menambahkan baris berikut sebelum statement is. Tambahkan baris auth ID current user. Jalankan lagi kode program tersebut pada terminal SQL Plus yang pertama. Setelah kita tambahkan baris auth ID current user, dapat kita lihat pada baris 3. Kemudian artinya prosedur ini kita buat lagi. Dan prosedur yang tadi kita hapus, kita timpa dengan prosedur yang ini. Soal ke-9, dari terminal kedua jalankan perintah berikut. SQL exec hr.query EMP. Apa yang terjadi dan kenapa? Dan setelah kita coba exec hr.query EMP, ternyata terdapat error. Hal ini terjadi karena apa yang telah kita lakukan pada soal nomor 9 tadi, yaitu auth ID current user. Kita tambahkan perintah auth ID current user. Di sini artinya hanya user yang membuat prosedur tadi yang memiliki hak untuk melakukan apapun kepada query EMP. Sementara untuk user lainnya maupun walaupun sudah sebelumnya kita lakukan granting, itu tidak berlaku lagi.